Mudah-mudahan senantiasa dilancarkan rezekinya, serta seluruh ibu-ibu yang hadir dalam kajian Aisyah, Ibu Pemir yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai salah satu amal soleh di sisinya, yang kelak kita nanti akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini tadi saya ketemu Ikhwang Bu. Jadi kemarin juga kita sempat ngobrol sama Ustaz Farudin dan Pak Anton dari ranting Muhammadiyah ini Kepo Kemiri terkait dengan collecting data wali murid yang ada atau yang tinggal di sekitaran Peruntas kemudian Kepo Kemiri. Nah, ini datanya sedang diolah oleh BU karena harus melakukan pemetaan dulu supaya nanti hasilnya lebih banyak. Termasuk Ikhwan itu kalau di hari Senin ternyata juga ada kegiatan tahsinul Quran kalau Ikhwan, sehingga beberapa Ikhwan tadi datang menemui saya, Ustaz, kalau misalkan kajiannya di hari selain Senin sama Jumat itu pripun? Nah, nanti saya sampaikan, bukan salah saya pun, nanti saya sampaikan. Kelihatannya kalau acaranya itu jam 7:30 misalkan begitu, itu nanti bisa lebih atau jam 8 barangkali pesertanya akan bisa lebih banyak. Karena biasanya kalau ibu-ibu nganter sekolah itu biasanya nggak pulang dulu langsung ngaji, itu lebih enak. Tapi kalau pulang dulu, kalau rumahnya Sidoarjo kota atau mana, misalkan yang di sekitaran Modong atau mana, itu kan akhirnya pulang dulu. Nah, mungkin ini bisa jadi pertimbangan untuk bisa istilahnya menambah kuantitas jamaah yang hadir di acara ngaji seperti ini. Langsung saja Bu, mari kita awali sekali lagi dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana flyer yang sudah kita sepakati bersama, di situ tema kita adalah tentang 3 amalan yang membahagiakan dunia dan akhirat. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi setiap saat dalam diri manusia ini terjadi tarik ulur antara kebaikan dan keburukan, itu selalu begitu. Bisa jadi orang lain ini kemudian tidak tahu apa yang sedang berkecamuk dalam diri kita, tetapi kita yang merasakan ini selalu akan terjadi pergolakan itu. Dan itu adalah memang sebagai bentuk sunnatullah yang sudah Allah sampaikan dalam Quran surat Asy-Syams mulai dari ayat 7, 8, 9, 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Jadi tentang penciptaan nafsu yang sudah Allah berikan kepada setiap manusia ini, yang di situ kemudian akan diilhamkan untuk setiap manusia itu fujuraha wa taqwaha. Jalan pertama bernama jalan fujur, dan jalan yang kedua bernama jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh akan beruntung bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan akan merugi orang-orang yang mengotorinya. Maknanya adalah ketika kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam fasilitas yang sebetulnya semua kita ini tahu bahwa kita ini lemah. Kita ini lemah karena Rahman dan Rahimnya Allah. Allah memberikan beberapa fasilitas kepada kita, mulai dari pendengaran, penglihatan, hati nurani, masuk melalui keduanya itu adalah ilmu pengetahuan. Lalu kita bisa berkreasi, cari maisha. Datanglah kemudian rezeki, kita bisa mengumpulkan harta. Ada yang sudah punya rumah, ada yang punya mobil, ada yang punya rumahnya 5, gitu kan?
ditambah ruko, tambah villa, tambah hotel, tambah macam-macam. Ada yang punya pesawat terbang, helikopter dan sebagainya. Itu semua adalah fasilitas yang hari ini sedang melekat pada diri kita. Nah, kaitannya dengan yang pertama tadi, kita ini cenderung milih jalan yang mana? Jalan fujur ataukah jalan takwa? Kalau jalan fujur jelas, jalan fujur itu jalan yang akan menuntun kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah 257, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Jadi akan selalu ada fenomena yang di situ antara Allah kemudian tauhid ini selalu kemudian memberikan porsinya masing-masing. Kalau orang-orang beriman tentu akan beriman kepada Allah, dan Allah akan mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari jalan kesesatan, kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Sebaliknya bagi mereka yang kufar, yang kafir, itu memilih bahwa Tuhan mereka adalah tauhid, sesembahan mereka itu tauhid. Nah, sementara tauhid itu kebalikannya, yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat, akan mengeluarkan manusia dari jalan yang baik, yang terang menuju jalan yang gelap. Nah, kira-kira di sekitaran kita ini kita lebih sering bersinggungan dengan yang jalan fujur atau jalan takwa ya ibu? Kalau ibu-ibu ini kan jalan takwa ya, insya Allah begitu. Ya, selamat datang. Jadi lebih banyak jalan takwanya ketimbang jalan fujurnya. Maka dalam satu statement itu ada sebuah pertanyaan, kira-kira jalan menuju surga itu dan jalan menuju neraka itu lebih sulit mana? Ibu-ibu kalau ditanya seperti itu, lebih sulit masuk neraka atau masuk surga, Bu? Lebih sulit masuk surga. Berarti lebih mudah masuk neraka. Baik. Ibu-ibu kalau misalkan terkait dengan perintah gitu ya, kita ini kan potensi amal soleh untuk mencari jalan takwa itu kan panjang dan banyak ya. Maka Islam itu mengatur ibadah ini bukan hanya yang mahdhuf, bukan hanya ibadah yang ketetapannya itu jelas aturan mainnya, seperti sholat, zakat, puasa, haji itu jelas. Ada juga ibadah ghairu mahdhuf yang bisa kita lakukan setiap saat. Ibu-ibu diam di depan rumah gitu. Ibu-ibu diam di depan rumah, kemudian hati dan lisannya itu berzikir gitu, sepanjang waktu, itu sudah nilai potensi ibadahnya sudah mulai kelihatan. Ibu-ibu baca Quran satu huruf ya, itu dilipat gandakan pahalanya per huruf itu 10. Ibu-ibu mau sedekah 1 rupiah itu dilipat gandakan 700 kali lipat. Sehingga sebetulnya potensi untuk melakukan amal soleh yang mengantarkan kita kepada surga itu lebih mudah ketimbang ketika nanti kita memilih jalan neraka. Jalan neraka itu berkelok-kelok, Bu, beresiko. Coba ibu-ibu bayangkan, ibu-ibu kalau misalkan meneguk segelas air gitu, air mineral itu menyehatkan ya, karena halal ya. Coba ibu-ibu bayangkan itu kemudian air haram, ada minuman keras gitu. Kira-kira jadinya seperti apa? Lalu ketika ibu ini kemudian melakukan pekerjaan yang haram seperti mencuri, ya, jambret dan sebagainya, kira-kira itu bisa dilakukan dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Ya. Jadi orang yang kemudian melakukan atau meniti jalan menuju neraka itu sebetulnya dalam dirinya itu selalu was-was loh. Selalu dalam kondisi was-was. Orang korupsi itu was-wasnya luar biasa, betul Bu ya? Meskipun kita nggak pernah korupsi, kita bisa membayangkan kalau orang korupsi itu selalu dalam keadaan was-wasnya luar biasa. Ya, jangan-jangan ini kena audit gitu ya, Bu ya? Jangan-jangan ini nggak lolos, jangan-jangan ini. Atau kalau sudah melancarkan, biasanya satu kejahatan itu akan didukung dengan kejahatan-kejahatan lain.
Kalau itu kemudian kejahatan yang muncul sebagai bentuk jalan kesesatan atau kefujuran, itu pasti akan ditopang, didukung dengan support system yang buruk-buruk. Ya. Jadi korupsi itu, mohon maaf, itu kalau tidak didukung dengan suap, biasanya didukung dengan penggelapan. Ya, jadinya kemudian atau pemalsuan. Begitu ya, Bu ya. Jadi korupsi itu kan begitu. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kalau yang halal itu jelas. Yang halal itu jelas, meskipun tidak ada dukungan dari manapun, kita tetap santai. Kita mau minum dimanapun, di depan rumah, sama anak-anak, sama teman-teman, itu yang halal begitu itu kemudian mudah saja kita kerjakan tanpa ada rasa was-was. Ya. Coba kita bayangkan kalau misalkan pekerjaan kita ini haram, ini jelas akan menyita waktu kita, pikiran kita dan sebagainya, yang pada akhirnya kita akan selalu dalam kondisi yang khawatir dan resah. Makanya kenapa sih orang itu kadang-kadang resahnya tidak berhenti-henti, tidak pernah berhenti. Ini kadang-kadang ya, dalam diri kita itu melakukan dosa yang kemudian kita itu terus dikejar sama dosa itu. Ibu pernah merasa begitu? Tidak pernah ya, karena tidak melakukan dosa yang amat berat gitu ya. Coba ibu-ibu kalau misalkan nonton sinetron gitu ya, nonton sinetron, ada kemudian orang yang meskipun tidak sengaja kemudian membunuh orang gitu, tidak sengaja loh, itu kira-kira pasca dia membunuh orang itu sampai waktu yang tidak ditentukan, resah tidak kira-kira? Resah, rasa bersalahnya kuat dan seterusnya dan seterusnya. Jangankan membunuh, menyiksa saja terhadap misalkan saking jengkelnya, saking capeknya, kemudian anak kita sendiri itu kemudian misalkan ya kita pukul dengan benda yang cukup istilahnya keras, menyebabkan luka, menyebabkan berdarah dan seterusnya. Kita ini kemudian terus merasa bersalah atau tidak kira-kira? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jalan takwa dan jalan fujur itu selalu memiliki caranya masing-masing, juga memiliki resiko masing-masing. Ada konsekuensinya masing-masing. Nah, dalam kesempatan yang baik ini ada nih 3 amalan yang akan selalu membahagiakan kita. Pada saat kita ini kemudian hidup di dunia, pada saat kita memiliki 3 amalan ini, kita bahagia. Nah, pada saat nanti kita pun di akhirat sudah meninggal dunia, di alam barzah dan di akhirat, kita pun bahagia dengan 3 amalan ini. Nah, ini hadisnya masyhur, populer, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin." Ini hadis ini masyhur, terkenal. Jadi ketika ada anak Adam yang meninggal dunia, berarti kita ini dinisbatkan meskipun jauh dari Nabi Adam, karena cikal bakal manusia pertama di muka bumi adalah Nabi Adam alaihissalam, maka kita ini masih diberi label anak keturunan Nabi Adam. Maka ketika ada yang meninggal dunia, kita masuk dalam hadis itu, Bu. Idza mata ibnu Adam. Kita ini masuk daripada keturunan Nabi Adam. Meskipun seperti ini, kita ini keturunan Nabi, Bu ya. Iya, kita ini keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Idza mata ibnu Adam in qata'a. Jadi akan terputus. Ya, tentu hidup itu kalau kita rasakan kayak main sinetron, Bu ya. Hidup ini loh, kalau kita mau rasakan itu kayak main sinetron. Ada permulaan, ada proses, ada akhir gitu. Pada akhirnya nanti semuanya akan digulung. Makanya dunia yang kita tinggali ini, ada yang mengatakan dalam syair lagunya itu seperti panggung sandiwara. Kalau yang ibu-ibu mau ngecek bagaimana dahsyatnya hari kiamat, itu nanti bisa dicek di 3 surat ya, Bu ya. Jadi Rasul mengatakan jika engkau ingin melihat dahsyatnya hari kiamat, cukup kau membaca 3 surat. Pertama, baca surat At-Takwir, kuwirat, idza syamsu kuwirat. Kemudian Al-Infitor, idza sama'un fatarat. Kemudian Al-Insyiqaq, idza sama'un syaqqat. Ketiga surat ini isinya dahsyat tentang kehancuran alam semesta, yaitu tanda datangnya hari kiamat. Nah, maknanya apa? Kadang kita belum datang hari kiamat saja kita sudah meninggalkan dunia ini. Ya.
Apa ada yang mau bercita-cita hidup di sini sampai ratusan tahun gitu, Bu? Ada, Bu? 100 tahun ada? Bu Enda mungkin, Bu? 100 tahun? Mau? Iya. Iya, usia 60 aja sudah semuanya ini ya, Bu, ya, pada nongol ya, Bu, ya. Kesemutannya nongol, capeknya nongol gitu ya. Gitu. Iya, capek. Apalagi nanti kalau misalkan umur kita nggak barokah, itu malah mengerikan ya. Makanya yang kita minta itu adalah umur yang barokah begitu ya. Ziyadatul khair. Nah, saya kembali ke materi. Jadi 3 amalan inilah nanti yang akan membuat kita ini bahagia, baik ketika kita nanti di dunia maupun di akhirat. Pertama adalah shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah yang senantiasa pahalanya ini mengalir. Nah, kalau kita bicara bisnis itu kan ada istilah apa, Bu? Pasif income. Jadi pasif income itu kayak kita punya lapangan futsal, ya lihat, modalnya di awal lalu kemudian ngalir. Atau ada yang mau deposito di sini, nah, ibu-ibu yang jago deposito, investasi, pakai itu pasif income. Nah, sedekah jariah ini terkait dengan sedekah yang sifatnya itu terus digunakan. Contohnya ketika kita bersedekah untuk pembangunan masjid. Nah, selama kemudian bangunan itu digunakan untuk sholat, maka pahala kita itu selalu mengalir, gitu ya, ya. Ada yang berupa wakaf. Ibu-ibu pernah lihat ada tulisan musolah wakaf gitu ya? Itu disinyalir biasanya yang wakaf hanya 1 orang biasanya. Beda dengan fasum. Nah, fasum itu masjid-masjid kita di Perumtas depan itu rata-rata di fasum, ya, fasilitas umum itu yang sudah disiapkan sama developer. Nah, ada juga di sekitaran kita ini masjid-masjid yang berdiri hanya atas nama 1 orang, biaya 1 orang. Ada, Bu, pernah jumpa? Saya kalau ke Lamongan itu biasanya singgah di Gresik itu. Ya, ada 1 masjid besar kiri jalan kalau dari Manyar itu. Ya, ada Masjid Mudhor Ali itu ya, yang apa namanya? Masya Allah, depannya juga ada banyak pujasera yang luar biasa. Di Tanggulangin juga ada, Bu, kalau ibu pernah ke Tanggulangin, ke daerah timur, Bu, ke daerah timur, daerah Ngaban tuh yang ini Masjid Timur itu ada itu. Dekatnya SMP negeri itu, sekitaran sana, itu ada masjid besar. Nah, ibu-ibu juga bisa begitu. Kalau punya rezeki, tanahnya luas, ya, uangnya ada, dibangun sendiri, nanti kasih nama ibu di situ. Ya. Ada yang skalanya lebih turun, ya, bisa wakaf Al-Quran, Bu. Ya, ibu bisa wakaf Al-Quran. Misal ada pembangunan masjid baru atau musola baru, ya, atau majelis taklim baru, ya. Tinggal nanti kemudian ibu-ibu kemudian belikan Quran. Ibu pernah ke Terawas, Celaket, Bu, Celaket pernah, antara Terawas dan Pacet. Di situ ada masakan rawon yang enak, Bu. Rawon apa? Belum pernah ke sana? Iya. Daerah sana, tapi nggak ngerti rawon apa. Rawon gaplang ya. Kalau rawon guling ngerti. Rawon guling kan daerah timur ya, Pasuruan gitu. Ini rawon gaplang. Ibu-ibu kalau misalkan lewatnya Amanatul Ummah, Pacet itu pondok pesantren, itu kalau naik terus dari Amanatul Ummah itu naik, pokoknya nggak tolak-tolak. Itu mentok itu ketemu jalan namanya Celaket. Itu jalan antara kalau ke kanan itu Pacet, kalau ke kiri Terawas. Saya terkesan dengan satu masjid di sana. Itu ternyata masjidnya itu di dalamnya itu banyak hufat, banyak anak-anak yang hafal Quran. Ya, jadi bagus masjidnya. Ya, kelasnya itu kayak kelas hotel gitu loh, Bu. Ini di Terawas tapi kelasnya hotel. Bersih banget itu, kamar mandinya nggak ada bau-baunya yang nggak enak, asik. Yang menarik itu kalau kita jamaah di situ, sholat di situ, itu disediakan banyak buku,
banyak Quran. Quran bukan sekedar Quran, tapi Qurannya di situ dalamnya ada tafsir, ada sababun nuzul, ada ilmu tajwidnya, ada cara menghafal Qurannya. Jadi Qurannya itu lengkap. Jadi kalau musafir ke situ rata-rata tuh suka baca Quran. Karena kondisi alamnya mendukung bu, ininya dingin gitu ya, bersih, masya Allah. Jadi kapan-kapan ibu Nama masjidnya apa? Nah, saya coba ke sana lagi. Insya Allah Rabu saya ke sana. Saya Rabu ke sana, tak lewat sana lagi, saya akan coba ini foto apa nama masjidnya. Kita tuh sering pondok atau gimana? bukan, dia tuh bukan pondok bu, dia tuh para hufat. Jadi para apa namanya penghafal. Oh berarti di Al-Quran. masjid itu mungkin ada kegiatan Kegiatan hafalan Quran. Hafalan Quran, ada tahfidnya, ada taklimnya di situ. Depannya itu rawon gaplang, nah gitu. Cerita ke situ. Gitu loh bu, maksud saya. Mesti diingat lawannya ya undang. Iya. Nah ibu, nama masjidnya saya belum. Nanti Rabu insya Allah saya ke sana lagi. Pertama itu di Rawon. Iya, beberapa hari terakhir ini saya sering berkegiatan di masjid terawih lewat Celaket gitu. Ya itu. Kalau kemudian kita ingin sedekah jariyah itu caranya begitu. Jadi kita bisa wakaf Quran, buku pun juga begitu boleh. Buku yang siro-siro nabawiyah kan kalau di TPQ di masjid-masjid itu kan banyak. Nah itu ada satu paket buku ensiklopedia Muslim, begitu ya. Itu satu paketnya berapa, itu ditaruh di situ dibaca, anak tahu ilmunya, dapat ininya, masya Allah. Itu sedekahnya ngalir terus. Makanya saya punya teman kerjanya di BMW, Bina Muwahhidin Surabaya. Itu rata-rata yang di situ alumni Gontor. Jadi satu lembaga ini bu menangani para donatur yang datang dari Jazirah Arab, baik Mekah maupun Madinah. Ternyata pegangan mereka itu gini, barang siapa yang membangunkan satu masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan masjid di surga baginya. Nah, kalau kita ini kan paling senang itu umroh ya bu ya. Waiting list kita haji itu berapa tahun sekarang? 34 atau 35 tahun waiting list haji ya. Segitu lamanya. Lalu umroh, masya Allah jamaah Indonesia yang umroh itu masya Allah. Jadi pesawat itu ya ketika pulang kembali ke Indonesia datang lagi. Makanya Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah itu nggak pernah surut. Ibu-ibu kalau lebih mencermati bagaimana lingkungan Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi itu ada 3 bahasa. Pertama bahasa Arab, kedua bahasa Inggris, ketiga bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia? Itu disinyalir ya jamaah ya terbanyak mungkin nomor 3 itu Indonesia. Dan jamaah Indonesia itu nganut-nganut. Jadi orang Arab itu seneng, saking senengnya kemudian dibuatkan informasi di tempat-tempat umum itu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, orang Arab itu bu, kalau kita ini sukanya umroh, tapi orang Arab itu sukanya bangun masjid, bangunkan masjid. Jadi kalau ada utamanya kalau ada yang meninggal dunia, itu kan hampir tiap sholat 5 waktu di Mekah maupun Madinah itu, Masjidil Haram maupun Nabawi itu kan selalu sholat gaib, betul ya bu ya? Selalu sholat gaib. Nah, disinyalir di sana kalau ada satu yang meninggal itu langsung bu di sedekah atas nama beliau itu kemudian dengan masjid. Nah, masjid saya tanya teman saya itu sudah ratusan masjid terbangun di Indonesia. Makanya kalau di sekitaran kita ini membutuhkan bangun masjid tuh, nanti boleh hubungi saya hubungi teman saya. Nah, gitu maksud saya. Yang penting spesifikasinya itu ada lahan paling nggak 10 kali 10. 10 kali 10 itu akan dibantu kisaran 300 sampai 400 juta. Ya, itu untuk pendirian masjid itu. Karena mereka meyakini bahwa amal jariyah yang mereka lakukan itu sedekah jariyah itu akan menjadi aliran pahala yang masya Allah dahsyat ketika nanti di alam barzakh.
Belum lagi kalau nanti di akhirat gitu. Nah, di dunia saja sudah bahagia, apalagi nanti di akhirat. Nah, kira-kira kita pilih yang mana? Dari sekian banyak jenis macamnya, monggo ibu-ibu disesuaikan dengan kemampuan finansialnya masing-masing, begitu. Kalau keleresan panjenengan itu halaman rumahnya luas, ya, tanahnya ada di banyak tempat, gitu ya, Bu ya. Ya, itu bisa menjadi opsi, itu dibangunkan masjid ataupun musola di atasnya. Itu banyak yang begitu ya, Bu ya. Yang tanahnya luas ini saya hibahkan untuk masjid, saya hibahkan untuk, saya wakafkan untuk musola atau untuk panti asuhan boleh. Yang penting yang baik-baik. Jangan kemudian diwakafkan untuk yang buruk-buruk, Bu. Ya, itu jadi jariah tusuk namanya. Jadi kebalikan dari amal jariah itu jariah tusuk, jariah yang buruk, ngalir kepada kita itu. Seneng gak kira-kira itu? Ya. Tinggalannya mbahmu nih, nopo tempat biliar misalnya. Tapi dipakai judi, ya tak boleh. Ya, itu ibu yang pertama. Jadi sedekah jariah monggo. Dan sedekah ini kemudian yang juga ngalir, tapi ngalirnya tidak panjang. Itu seperti manfaat torosoim fawasoim. Barang siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang sedang berpuasa. Makanya kenapa kok ketika bulan Ramadan itu mesti laris atau ramai takjil. Kadang-kadang takjil on the road gitu ya. Itu siapapun kadang-kadang melakukan itu, karena tahu pahalanya itu akan mengalir mendapatkan pahala seperti orang berpuasa, meskipun dia tidak kekurangan pahalanya sama sekali. Nah, ini saya kira menarik mulai sekarang kalau kita punya anak ya Bu ya. Kita kadang-kadang kalau kita ini kan berpikirnya sekarang begini Bu. Kalau kita punya anak itu intinya kita siapin mereka pendidikannya. Syukur-syukur nanti ibu-ibu itu sudah punya ini tempat tinggal untuk mereka. Ada yang sudah nyiapin gitu Bu, anaknya 2, anaknya 3, satu di perumahan ini, satu di perumahan sana, satu di sana. Ada yang sudah nata begitu? Insya Allah. Nanti umur sekian saya hajikan Ustadz, sudah nabung mulai sekarang, sudah daftar. Saya kira sudah ada yang seperti itu. Jadi orang tua itu cara memanage itu macam-macam Bu ya. Ada yang nggak pakai manage, gak ngatur-ngatur Ustaz beli mawon ngikuti milih banyu. Napa jare Gusti Allah enten sing ngoten itu. Ada yang disiapkan betul ya, anaknya 2, anaknya 3, anaknya 5 seperti saya gitu ya. Itu target itu, anak pertama mondok di mana, anak kedua mondok di mana. Itu saya kira ada yang sudah punya pandangan begitu, ada yang ngalir mawon Ustaz, ada yang begitu. Ada yang sampai pada tingkatan dibuatkan rumah sak isine pisan, sak mobilis pisan nggih, Masya Allah. Ada yang begitu Bu? Ada. Nah, kita ini kriteria orang tua yang mana? Kriteria orang tua manapun, ya mari kita upayakan memberikan stimulus, ya motivasi agar anak-anak kita ini juga rajin sedekah. Intinya begitu Bu. Anak-anak kita punya tabungan nggak Bu? Punya celengan di rumah? Punya ya? Ya kira-kira kalau celengannya ini sudah sampai jutaan gitu. Kadang-kadang kita kan tanya ini, kira-kira uang sebanyak ini itu apa? Anak-anak kita itu jawabannya ya instan biasanya. Apa yang menjadi kegemarannya, kesukaannya, itu yang kemudian dialokasikan. Beli HP mah, rekreasi, nggak masalah. Tetapi kemudian sisi lainnya ada nggak yang kemudian kita dorong untuk mereka bersedekah? Gitu ya. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi. Nah ini saya berkeyakinan sampai hari ini setiap orang itu pasti punya ilmu, meskipun kemudian ilmunya itu satu sama lain berbeda-beda. Kita jarang menjumpai orang itu yang multi talent, meskipun ada. Oke, masak pinter, motong rambut pinter, desain baju pinter, apalagi Bu, ngaji pinter, apa Bu, nyetir mobil pinter. Kadang-kadang satu orang itu punya talent yang diborong kabeh.
Tapi kira-kira 1 dari 10 itu kira-kira berapa Bu kira-kira? Orang yang punya apa? Ya kompleksitasnya itu tinggi terhadap talent. Paling dari 10 kira-kira 1 sampai 2. Ya. Saya jarang menemukan yang banyak gitu. Tapi meskipun ada, tapi setiap orang itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, sekarang kenapa kemudian ilmu bermanfaat itu kemudian pahalanya mengalir terus gitu. Ibu-ibu bisa bayangkan kalau misalkan hari ini Allah titipkan apa sih pada diri kita. Nah, dengan ilmu ini kita bisa apa gitu. Mari kita berpikir terhadap ilmu itu. Sasarannya belum perlu keluar dulu Bu. Sasarannya kita sematkan dulu di dalam rumah kita masing-masing. Nah ibu-ibu ini kan rata-rata sudah menjadi ibu rumah tangga semua dan punya anak, punya siapa dan sebagainya. Saya kira ada yang punya cucu ya Bu ya, Bu Enda ini ya Bu ya? Insya Allah sudah punya cucu. Nah, kira-kira ini kita menjadi ibu yang seperti apa, menjadi nenek yang seperti apa untuk zuriyah kita terhadap ilmu. Ibunya atau neneknya bisanya itu kemudian apa? Berdoa sebelum makan. Itu yang kemudian diajarkan sejak awal kepada anak-anak. Itu sudah masuk ilmu yang bermanfaat. Tidak perlu yang muluk-muluk dulu. Ketika panjenengan memberikan informasi bahwasanya makan itu dengan menggunakan tangan kanan lalu berdoa, dan itu dilakukan oleh anak-anak kita, oleh cucu kita, masya Allah. Hal-hal yang sederhana yang terdekat dulu. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri, dikandani, dikasih tahu, dipantau, dimonitoring, dievaluasi. Ibu-ibu tahu kalau anaknya itu kemudian masuk kamar mandinya dengan asal menggunakan kaki gitu. Kadang-kadang kan nggak jeli kita. Angger mlebu mawon nggih. Masuk masjid juga angger mlebu mawon. Iya. Kita jarang memperhatikan hal-hal yang sederhana seperti itu. Tapi ini terus ibu lakukan, informasikan, itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi banyak cara ibu-ibu berdakwah dengan ilmu yang hari ini ibu-ibu miliki. Ibu-ibu spesifikasinya passionnya di mana? Passionnya misalkan di cooking, misalkan di chef. Ya. Ibu-ibu juga bisa kasih resep yang baik-baik. Cara menggunakannya nanti baca basmalah dan sebagainya dan sebagainya. Yang seperti itu akan menyebabkan orang itu selalu ingat. Saya saja Bu, mohon maaf, tahun 2017 pernah itu kalau budayanya di SD Muhammadiyah Dua Tulangan itu kan setiap kali rapat itu diawali dengan kajian dulu. Kajian nanti digilir. Nah ini juga bisa berlaku di sini. Itu digilir pada saat tertentu, pada suatu waktu tertentu itu ada seorang guru ustazah itu yang menyampaikan tidak muluk-muluk ilmunya. Jadi tentang bagaimana Rasulullah SAW ini melakukan daily activity-nya, ya, melakukan daily activity Rasulullah. Oh Rasulullah itu kalau mau tidur, ya, itu berwudu dulu, gitu ya, ya, membaca beberapa surat dalam Al-Quran, lalu tidurnya miring ke kanan. Itu ternyata kemudian membekas pada diri kita. Pada saat kita mau tidur, kita ingat apa yang disampaikan oleh teman kita tadi. Oh iya, saya sudah wudu apa belum ya? Terngiang. Itu sudah menjadi ilmu yang manfaat loh Bu. Bagaimana Rasulullah ketika di kamar mandi, ketika buang air kecil, ya, tidak dengan berdiri, dengan jongkok. Itu kemudian kalau masuk ke alam bawah sadar seseorang, diamalkan dalam kaifiyah sehari-hari, itu juga ilmu bermanfaat. Sesederhana itu sebetulnya kita itu kemudian berpikir tentang ilmu yang bermanfaat. Nah, apalagi kalau misalkan lingkupnya nanti lebih luas cakupannya. Seperti hari ini, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan yang sama. Ibu-ibu ngundang ngaji seperti ini, ibu-ibu ngundang ngaji, ngajak ngaji, dan yang bersangkutan mau hadir, itu jangan double Bu. Itu double pahalanya. Ya. Kebayang kalau misalkan satu orang ini bulan depan itu satu orang bawa satu saja. Satu orang bawa satu saja, itu meskipun kita tidak di under MLM ya, di multi level marketing ya. Kalau multi level marketing kan poinnya jelas, bonusnya pasti ya Bu ya. Kayak gini ini juga sama Bu.
Ibu-ibu bisa narik satu orang, ya, itu pahala untuk jenengan juga satu. Satu saja. Sanggup nggak satu orang satu gitu? Kira-kira bulan depan satu orang satu. Pertemuan yang kemarin saya sempat melihat ada ibu-ibu yang jualan depannya Bidan Lucy itu hadir ya. Bu siapa kemarin? Bu Ismi sama Bu Endah. Bu Ana. Ah itu. Jadi saya sempat ceritakan itu kepada istri saya yang, Bu, sama tahu nggak rumahnya yang di sini? Itu kan maksud saya cara ngaji juga barangkali ya, saya tidak seuzon. Tapi kemudian kemarin hadir itu, masya Allah, semuanya luar biasa. Berarti yang membawa itu luar biasa. Nah, bisa juga begitu, diambil satu-satu. Ibu-ibu kalau narik orang ngaji ya mestinya harus juga menarik, Bu ya. Menarik orang ngaji, ngajak orang ngaji itu harusnya menarik ya. Misalkan nih, ibu-ibu belikan sendal. Barangkali nggak hadir ke sini tuh nggak punya sendal misalkan. Ibu-ibu bisa belikan sendal. Ayo kita beli sendal. Atau berikan jilbab. Nah, bisa begitu, bisa. Atau belikan bensin. Ayo tak tukar bensin kok nanggone ini. Ada upaya yang kemudian membuat apa namanya istilahnya mad'u yang diajak berdakwah itu senang hadir di sini. Ya, jadi orang datang itu kan niatnya macam-macam. Apapun niatnya, minimal ngaji dulu. Itu caranya seperti itu. Seperti kalau kita tahu manajemennya Masjid Jogokarian ya Bu ya. Ada yang pernah di sana? Ada yang sudah pernah ke Jogokarian, Masjid Jogokarian? Kalau belum mungkin ibu bisa melakukan safar bersama keluarga ke sana ke Jogokarian. Jadi salah satu manajemen masjidnya itu kan meminta bahwa saldo masjid itu selalu nol. Nolnya itu harian Bu. Ya jadi nol. Itu ternyata fungsi masjid itu masya Allah. Jadi fungsi masjid itu sasaran tembaknya bukan orang lain, tapi orang-orang masyarakat yang sekitaran Masjid Jogokarian. Kenapa ketika azan dikumandangkan, orang-orang di sekitaran Masjid Jogokarian yang notabene Islam itu kemudian tidak mau datang ke masjid. Itu didatangi upayanya, didatangi, ditanya, kenapa nggak ke masjid? Buru-buru ke masjid Pak. Ini perlu lapar banget. Berarti kan masalahnya di mana? Apa ini? Aman Bu ya? Soalnya Yang penting nggak sampai meledak ya apa ya? lampunya kedip-kedip main itu sendero. Oh aman. Bersama Lesa. Es breaking. Jadi Jadi belisan posisinya oh iya Bang. Enggak apa-apa. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, intinya itu terletak pada masalah apa. Yang bersangkutan itu punya masalah apa. Lalu kita hadir, itu kemudian memberi solusi itu. Dan dakwah Bu, mohon maaf, dakwah yang paling mujarab itu dakwah secara finansial. Contohnya gini, ibu-ibu punya usaha. Misalkan punya usaha mandiri di rumah. Ibu-ibu punya pegawai di rumah. Ya, ada 3 pegawai. Ibu buat aturan. Nanti kalau zuhur semuanya berhenti, kita sholat berjamaah. Kira-kira sholat enggak Bu? Sholat. Kenapa sholat? Karena terikat dengan pekerjaan tadi itu, yang itu ada income yang masuk ke dalam diri mereka. Saya pernah itu melihat tayangan televisi di daerah Ponorogo, kalau mas, aku nggak Trenggalek, pokoknya daerah selatan. Itu punya mesin potong padi, Bu. Mesin potong padi, mulai dari yang kecil gitu ya, mulai usahanya dulu kecil, sekarang udah banyak. Nah, itu pegawainya juga puluhan, Bu. Yang hebatnya itu, yang menarik, punya regulasi kalau misalkan pegawai itu harus berhenti ketika azan. Setelah azan wajib baca Quran. Lho mboten niku nggih maca Quran. Kenapa mau membaca Quran? Karena ada regulasi. Nah, regulasi itu akan dituruti, ditaati ketika yang memberikan regulasi itu orang yang dirasa memberikan unsur manfaat pada dirinya. Ya Bu ya. Makanya dakwahnya salah satu dakwah orang-orang yang punya uang itu sentral banget, strategis banget dakwahnya. Makanya semoga
kita ini kemudian dimampukan oleh Allah jadi orang-orang yang berkecukupan bahkan lebih, lalu dengan kelebihan ini kemudian bisa menarik orang. Tadi itu ngajak ngaji itu kalau hanya diajak di WA, ya ayo ngaji, nggih, datang nggak Bu? Jarang datang ya. Kalau misalkan ya ngaji, alhamdulillah ono minyak 2 liter, datang nggak Bu? Ada motivasi. Ya meskipun kemudian motivasi awalnya bisa jadi minyak tadi, bisa jadi sembako tadi, tapi lama kelamaan ternyata Allah datangkan hidayah itu kan dari tempat yang tidak disangka-sangka. Caranya Allah macam-macam. Nah paling tidak kita ngajak kembali ke Joko Karian tadi. Jadi hampir masyarakat ini kemudian terpenuhi kebutuhan hidupnya. Anak nggak bisa bayar sekolah, orang tua nggak bisa bayar sekolah anaknya. Oh masalahnya di mana? Dibayar uang sekolah, dipenuhi Bu. Biasanya masjid nggak kayak gini? Masjid. Awalnya sungkan, tapi lama kelamaan jadi biasa. Nggak apa-apa awalnya dipaksa, nggak apa-apa. Mending dipaksa masuk surga ya. Dipaksa masuk surga daripada dipaksa masuk Daripada neraka. sukarela masuk neraka. Artinya apa? Dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan itu penting. Ya. Nanti kalau sudah sampai sini, tugas ibu-ibu itu menghadirkan, membawa itu sampai sini. Nah, kalau sudah sampai sini, itu tanggung jawabnya pemateri, ustadznya yang mau menyampaikan apa, requestnya apa. Monggo nanti kita olah sedemikian rupa supaya nanti ini berkesinambungan, berkelanjutan. Ini seperti itu. Pada tahun 2021 ya, pandemi di 2022 awal itu ya sudah mulai agak menurun. Suasana Ramadan di kampung saya Bu, di daerah Kelempung itu waktu saya kecil sampai usia segini kemarin itu belum pernah ada itu kajian menjelang berbuka puasa. Lalu karena Pak RT-nya itu saya sendiri, saya matur mbok ya dikasih kajian menjelang berbuka puasa. Nanti berbuka puasa bareng-bareng di mushola. Awalnya pesimis, bismillah ngajak. Ya gitu Bu. Jadi kita minta di pertemuan awal itu masing-masing ini bawa satu. Oh Masya Allah, itu dari satu RT itu kemudian basisnya meluas, 2 RT, 3 RT, sampai penuh. Sampai kemudian beberapa masjid itu minta seperti itu. Ya. Meskipun ya tanda kutip datangnya itu karena takjil tadi Bu. Ono takjil ya, kan begitu biasanya. Ono takjil ya, ono takjil enak-enak. Ono sih kok mulai ono. Jadi pastinya begitu. Jadi stimulusnya itu begitu dulu. Nah, tapi kalau takaran jamaahnya itu sudah militan, sudah berpendidikan, saya kira makanan itu malah jadi nomor sekian. Tapi komoditinya kalau masyarakatnya itu yang grassroots, yang middle low dan sebagainya, itu biasanya Bu ya, biasanya masih berpikir tentang saya datang dapat apa. Ini menjadi semacam motivasi begitu. Tidak masalah. Kenapa peserta jantung sehat itu lebih banyak daripada peserta ngaji? Karena hadiah rantangnya itu loh, rantang yang dijejer nih loh, ada. Ya, meskipun sambil nunggunya itu lama, kepanasan, tapi tetap semangat ya, nggak pulang Bu ya, nggak pulang karena dopresnya yang paling gede ditaruh di akhir, di belakang. Nah barangkali strategi-strategi begini itu bisa menjadi apa? Semacam amal jariah untuk kita semua, begitu ya Bu ya, gitu. Terus yang ketiga Bu, yang ketiga itu adalah awaladin sholihin yada'ullah. Investasi kita itu Masya Allah. Jadi tentang anak, berbicara tentang anak itu saya mau tanya, anak kita ini musibah atau anugerah ya Bu? Anak kita ini musibah atau anugerah? Anak kita ini anugerah. Kita meyakini dalam surat Ali Imran ayat 191 itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidak ada dalam kehidupan ini yang Allah ciptakan itu makhluk yang
dalam tanda kutip itu produk gagalnya Allah. Tidak, semuanya istimewa, semuanya itu kemudian menjadi kebanggaan kita masing-masing. Tapi dalam Al-Quran anak itu dibagi menjadi 4. Dalam kacamata Al-Quran, anak itu yang pertama, anak itu menjadi perhiasan. Oke, anak itu bisa menjadi perhiasan. Nah, anak yang menjadi perhiasan itu yang seperti apa? Perhiasan itu kan apa? Sesuatu yang menjadi simbolnya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Jadi simbol perhiasan dunia itu 2. Al-mal, harta. Makanya yang diceritakan orang itu mesti kadang-kadang kalau nggak hartanya, tergantung komunitasnya. Kalau komunitasnya itu komunitas mobil, yang diceritakan ya mobilnya. Kalau komunitasnya komunitas misalkan benda-benda antik, barang antik, yang diceritakan itu. Tapi tidak jarang kemudian orang yang juga menceritakan anaknya, ya betul ya? Ya. Alhamdulillah Mbak, ini anakku misalkan lulus bisa masuk ke sini, bisa kerja di sini dan seterusnya. Itu yang diceritakan begitu. Anak. Orang itu kalau sudah jadi orang tua, maka gandolane hati itu anak. Ibu lihat di foto profilnya masing-masing. Yang banyak dijadikan foto profil itu siapa? Cucu. Nah, kalau sudah jadi nenek beda lagi nih ceritanya. Anak wis gak kelihatan. Tapi kalau sudah jadi ibu, bapak, yang banyak dipasang fotonya siapa? Anak. Foto suami, Bu? Boten. Suaminya juga gitu, nggak masang fotonya istri, anak. Maknanya apa? Gandolane hati niku. Nah, makanya anak itu disebut dengan buah hati. Betul? Buah hati itu bukan bapak. Alhamdulillah ini buah hati saya. Buah hati. Hati itu adalah lapisan organ tubuh yang paling istimewa dalam diri seseorang. Hati. Ada buahnya hati, nah itu berarti paling istimewa. Lah kalau makan hati paling mengecewakan. Nah, anak itu jadi perhiasan. Yang kedua, anak itu penyedap mata, qurrata a'yun. Dalam doa kita ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak-anak kita itu menjadi penyedap mata. Di sawang-sawang senajan boten putih gitu nggih, tapi sedep. Di sawang-sawang meskipun boten guanteng, boten uwayu tapi sedep. Ternyata kemudian sedepnya itu ada pada adab dan inner beauty-nya anak-anak kita ini. Nggih. Maka itu tugas orang tua. Jadi qurrata a'yun. Kemudian yang ketiga, anak itu bisa menjadi ujian, Bu. Anak-anak kita bisa menjadi ujian. Kapan itu? Ya seperti halnya Nabi Nuh alaihi salam diuji oleh anaknya. Betul ya Bu ya? Nabi Nuh itu diuji oleh anaknya. Nabi Adam juga diuji oleh anaknya. Qabil dan Habil. Habilnya itu yang kemudian sampai membunuh Qabil itu. Nah, yang keempat, anak itu bisa menjadi musuh, Bu. Alhamdulillah. Kalau ujian tadi itu ya Allah, orang tua itu sering lulus dodo, Bu. Oke, dididik dipanggil ke sekolah. Nopo, anaknya misalnya perubahan apa gitu ya. Di masyarakat misalkan apa, dididik anaknya apa istilahnya, bikin ulah, itu ujian, Bu. Tapi kalau sudah dalam takaran musuh, itu yang menyelisihi kita, yang memusuhi kita. Ya, kita mau sholat, kadang-kadang ngapain sih harus sholat? Sholat dari dulu sampai sekarang ekonominya kita ya kayak gini-gini aja. Itu udah mulai mengarah ke situ, sudah mulai membatasi ruang gerak kita dalam hal beribadah khususnya. Nah, maka anak ini kemudian menjadi tanggung jawab kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bu ya, semoga anak-anak kita ini nganut ngoten lho nggih. Ibu-ibu kepingin anak yang pripun Bu dalam hidup ini? Nganut nggih, tentu nggih. Nganut, ndongaaken. Makanya dalam satu konsep kata kalimat itu disebut dengan sholih waladun
solihun. Solih itu berasal dari kata solahayaslihu. Solahayuslihu. Maknanya adalah baik, memperbaiki. Jadi kalau ada anak solih ataupun soleh itu anak yang baik dalam hal keseluruhan. Dalam hal keseluruhan itu baik, Masya Allah. Nah, ibu-ibu ini sudah menjadi ibu-ibu yang solihah atau belum? Nah, kalau hari ini ibu-ibu itu menjadi solihah, itu ingat Bu, itu produk orang tuanya panjenengan. Tantangan kita adalah anak-anak kita, akankah mirip atau sama dengan kita, lebih baik daripada kita, atau malah lebih tidak baik daripada kita. Maka seyogyanya anak kita ini kita pastikan Bu, sejak kecil itu hafal doa untuk kedua orang tua. Saya kira di sekolah diajarkan, ya. Lalu di rumah juga begitu. Saya itu sering menggoda anak saya Bu. Anak saya yang kelas 1, anak saya yang masih TKB itu, ketika selesai sholat itu saya goda, sampai tadi doa apa? Oh, aku doa Nabi. Ya apa caranya? Bagaimana caranya mendoakan? Jadi anak kecil itu kemudian dibimbing seperti itu. Ya apa ya, pokoknya tak doa no sehat lebih. Ya bagus. Tapi kemudian ada doa yang kemudian diajarkan. Dituntun kalau perlu bisa. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu kelihatannya ringan Bu diucapkan, tapi maknanya Masya Allah. Allahumma firli. Apa yang dimintakan anak kepada Allah untuk orang tuanya? Apa ya? Allahumma firli. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Anak itu sadar kalau misalkan nanti orang tuanya itu butuh ampunan, maka dimintakan ampunan oleh anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Allahumma firli wali warhamhuma. Sayangilah keduanya ya Allah. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka mendidik menyayangi kami sewaktu masih kecil. Nah, ini kan doa yang menunjukkan apa? Baktinya anak kepada orang tua. Maka doa anak yang soleh ini Bu tidak hanya berhenti di dunia, tapi nanti juga akan mengalir di alam kubur dan juga terus akan mengalir kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Maka sungguh sangat sedih kalau kita jadi orang tua, anak itu tidak mau mendoakan sama sekali orang tuanya. Bahkan anak ini kemudian melaknat orang tuanya. Bahkan anak ini sampai menyakiti orang tuanya. Atau bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya. Ada Bu? Anak membunuh orang tua? Ada anak yang tidak care sama orang tua? Ada anak yang cuek sama orang tuanya? Fenomena hari ini, ya, tanda-tanda kiamat sughra itu, tanda-tanda kiamat sughra itu adalah ketika ada seorang budak melahirkan tuannya. Maknanya banyak orang tua yang statusnya itu adalah orang tua, itu kemudian diperbudak oleh anak-anaknya. Nah kita ini juga dalam, saya bereksperimen Bu ya, saya bereksperimen dengan teman-teman. Apa yang menyebabkan kita ini kalau sama orang, apakah ini terjadi di keluarga kita? Kalau kita sama orang itu kita itu sopannya luar biasa, ya. Kalau kita sama orang itu sopannya luar biasa. Tapi kalau sama orang tua kita sendiri kadang-kadang dari sisi apa? Bahasa, sikap, tindak tanduk. Ini kalau kita sama orang lain. Kalau kita sama anaknya orang lain juga begitu gak Bu? Halo? Kalau sama anaknya orang lain itu baik gak Bu? Baik. Kalau sama anaknya sendiri? Oh berarti masalahnya bukan di sini Pak. Nah sudah Bu Eni, ternyata nyalur sampai sini biar Bu Eni gak capek-capek. Jadi anak yang soleh ini kemudian butuh sentuhan ya Bu ya. Jadi punya anak soleh itu otomatis gak Bu? Kalau bapaknya soleh anaknya langsung soleh? Halo? Kalau bapak ibunya beriman anaknya langsung beriman? Tidak, iman itu tidak diwarisi dan tidak bisa diwariskan, tapi bisa diajarkan. Ya Bu ya, bisa diajarkan. Oleh karenanya
kita nggak boleh berhenti mendoakan anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Nanti impactnya itu akan anak ini kemudian kembali mendoakan orang tuanya, ya kita ini. Nah, dari ketiga hal itu Bu, itu adalah ibadah yang sangat membahagiakan. Kenapa sekarang pertanyaannya sedekah jariyah itu ditempatkan di paling depan? Gitu. Karena ibadah yang namanya sedekah itu bukan hanya ibadah yang gratisan, mohon maaf. Bukan hanya ibadah yang kembali kepada kita, tapi ibadah yang namanya sedekah itu kita punya modal, kita pakai modal dan kembalinya kepada orang lain juga, ya Bu ya. Ibu-ibu punya uang, ibu-ibu punya uang 10 juta, ya, disedekahkan. Itu kembalinya bukan hanya ke jenengan, tapi dinikmati oleh orang lain. Ibu-ibu sehat, sholat, itu kembalinya kepada siapa Bu kalau sholat? Mau sholat 2 rakaat, 4 rakaat, apakah orang lain merasakan manfaat dari sholatnya dengan secara langsung? Tidak. Meskipun nanti secara tidak langsung jenengan juga akan merasakan, orang lain juga akan merasakan manfaat dari kita sholat itu. Tapi sedekah ini yang kemudian menjadi penting. Sampai ketika seseorang itu dimatikan oleh Allah, maka yang diminta untuk dikembalikan lagi ke dunia, apa yang mau dikerjakan Bu? Fa'as-sedaqah, adalah bersedekah. Nah sekarang kita monggo mau dirumuskan mau menjadi sedekah yang seperti apa. Dan sedekah yang paling murah kata Rasul itu adalah tersenyum ataupun menyingkirkan batu dari jalan. Itu yang paling murah, yang paling. Tapi yang bersifat jariyah tadi itu monggo Bu, mulai sekarang kita boleh memikirkan, mengusahakan, mudah-mudahan Allah mewujudkan. Seperti ini Bu Eni punya tempat seperti ini. Ini kan tempatnya, rumahnya Bu Eni yang dijadikan base camp ngaji ya. Masya Allah. Jadi ini tempat ini ya, itu bisa jadi jariyah ya, selama nanti tempat ini selalu digunakan untuk ngaji. Nah kalau ibu-ibu kepingin jariyahnya itu berpindah-pindah, monggo ngaji ini nanti dari rumah ke rumah. Nanti Bu Eni bisa juga merasakan atau kenal di tempat yang lain. Monggo untuk menambah syiar barangkali salah satu strateginya yaitu bisa dari rumah ke rumah dan seterusnya. Kira-kira itu ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Saya kira monggo barangkali ada feedback atau ada umpan balik dari panjenengan untuk apa? Ada diskusi, monggo kita silahkan.